Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melanjutkan presentasi kami pada hari ini. Alangkah lebih bagusnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Supriyadi Zaluku. Pada kesempatan ini saya membahas tentang utilitarisme dan prinsip keadilan. Mungkin teman-teman baru mengenal atau mendengar kata dari utilitarisme ini. Tak perlu khawatir, saya akan menjelaskan tentang dari kedua utilitarisme dan prinsip keadilan. Terkhusus saya akan jelaskan tentang utilitarisme ini. Nah, seperti apa yang disebut dengan utilitarisme ini? Nah, utilitarisme ini yaitu berasal dari bahasa Latin, yaitu utilis, yang memiliki arti bermanfaat, berguna, berfaedah, dan menguntungkan. Utilitarisme ini adalah teori yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham. Ini bersifat dari utilitarisme ini yaitu sebuah mendatangkan kebahagiaan kepada seseorang. Nah, ada juga dampak dari utilitarisme terhadap seseorang, yaitu pertama, kebahagiaan. Maksud dari utilitarisme ini yaitu ketika seseorang melakukan suatu tindakan yang baik terhadap orang lain, maka apa yang terjadi akan mendatangkan kebahagiaan. Maka bisa disebut dengan utilitarisme. Dan kedua, tidak diskriminasi. Nah, artinya dari tidak diskriminasi ini adalah kita bawakan dalam perekonomian masyarakat kita yang semakin rendah. Ketika seseorang atau pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat yang memiliki penghasilan yang tidak bisa mencapai target, maka pemerintah memberikan bantuan dengan setara kepada orang tersebut dengan tidak pilih-pilih kasih. Kalau dibawakan dalam hukum, yaitu diskriminasi ini adalah tidak berat sebelah, tidak memandang profesi dan jabatan. Saya ambil contoh dari utilitarisme ini, yaitu seseorang tersebut mencari atau menggalang dana dari sebuah tempat di suatu tempat untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Nah, di situ dikatakan membantu orang-orang yang tidak mampu. Berarti seseorang tersebut sudah mendatangkan kebahagiaan terhadap orang lain. Itu yang disebut dengan utilitarisme itu. Ya. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan yang terakhir, yaitu prinsip keadilan. Mungkin teman-teman sudah mengetahui yang disebut dengan adil. Alangkah lebih bagusnya saya akan menjelaskan apa itu keadilan, prinsip keadilan. Nah, yang disebut dengan keadilan yaitu bisa disebut di tengah-tengah, jujur, tulus, dan lain-lain. Ada beberapa prinsip keadilan yaitu atau uraian dari keadilan. Pertama dulu, prinsip kebebasan. Pada dasarnya manusia memiliki hak untuk mendapatkan sesuatu. Nah, dari hal tersebut, prinsip keadilan memiliki suatu makna dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, prinsip keadilan ini juga kalau kita melakukan sesuatu yang baik terhadap orang lain, maka akan mempunyai dampak positif terhadap diri kita juga. Karena dalam kehidupan kita harus membagi apa yang ada pada kita. Setidaknya kita bisa membantu
apa yang kita kerjakan terhadap orang tersebut. Ada beberapa dari prinsip keadilan, yaitu prinsip kebebasan. Dari prinsip kebebasan ini yaitu sebuah prinsip yang menganggap bahwa seseorang atau manusia itu bebas, salah satunya dulu bebas mengeluarkan pendapat, bebas berserikat, bebas melakukan tindakan hal-hal yang bersifat politik, dan bebas memilih agama, bebas mengeluarkan pendapat di tengah-tengah banyak orang. Berikutnya saudara, dari prinsip perbedaan. Nah, pada dasarnya prinsip perbedaan ini adalah terkhususnya pada perbedaan status ekonomi, atau bisa dikatakan dari strata atau tingkatan ekonomi tersebut. Pemerintah juga memberikan sebuah kelonggaran kepada orang-orang yang tidak mampu untuk mencapai suatu target yang telah ia tentukan. Maka pemerintah juga memberikan bantuan terhadap orang yang tidak mampu tersebut. Kira-kira demikian presentasi saya pada hari ini. Saya kembalikan kepada penyaji pertama.